Hai, perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Gerald Denayadianto, biasa dipanggil Gerald, dari kelas B dengan NIM F1D021131, jurusan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon modul 5 untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini sebelum kita menjelaskan tentang algoritma, flowchart, source code, dan hasil run, kita ke soalnya terlebih dahulu. Oke, next. Nah, di sini sudah ada soalnya, bisa dibaca sama sendiri lah ya. Untuk yang pertama, buatlah program untuk menyeleksi mahasiswa yang dapat menerima beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Kita akan menginputkan nama NIM secara dinamis dengan IPK yang mahasiswa diinputkan pertama adalah otomatis 3,25. Nah, di sini kita akan menginputkan untuk IPK mahasiswa pertama itu 3,25, lalu untuk mahasiswa berikutnya akan bertambah 0,15 dari sebelumnya. Oke, lalu setelah menginputkan data, dia akan menampilkan data mahasiswa dengan format yang bisa dilihat pada soal yang ini. Lalu mahasiswa 2 dan seterusnya. Nah, setelah itu program akan menampilkan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa dengan syarat IPK lebih dari 3,5 dan semester kurang dari sama dengan 8. Oke, soalnya sudah jelas lah ya. Langsung ke algoritmanya. Oke, di sini ada algoritmanya. Yang pertama kita akan membuat struct data mahasiswa dari variabel-variabel array. Di sini kita pakai array biar kita bisa nginput banyak nilai dalam satu variabel ya. Oke, di sini ada pun variabel-variabelnya. Yang pertama nama, NIM jurusan, angkatan, semester, dan IPK. Lalu lanjut ke algoritma yang kedua. Jumlah mahasiswa akan diinputkan. Kenapa kita harus menginputkan jumlah mahasiswa di sini? Untuk membatasi pengulangan yang akan diterapkan dalam penginputan variabel dalam data mahasiswa. Oke, lanjut ke 3, yang kita akan menginput atau memasukkan nilai dari atau isi dari variabel-variabel array yang akan digunakan, nama, NIM, dan seterusnya. Lalu di sini kita akan memberikan kondisi pada penginputan IPK-nya. Jika pengulangan pertama yaitu mahasiswa pertama akan kita inputkan secara manual yaitu 3,25. Lalu jika bukan pengulangan pertama yaitu 2 dan seterusnya, IPK akan otomatis diisi. Nah, di sini ada rumusnya. IPK sebelumnya plus 0,15. Lalu untuk algoritma kelima, setelah itu variabel-variabel array yang sudah diisi akan didisplay dengan syarat IPK lebih dari 3,5 dan semester kurang dari sama dengan 8. Ini untuk orang yang berhak mendapat beasiswanya. Oke, kita akan langsung saja ke flowchartnya. Oke, di sini ada flowchartnya. Dimulai dari start, lalu kita akan inputkan jumlah untuk membatasi for yang ada di bawah ini. Lalu jika memenuhi syarat, for-nya akan langsung ke yes. Input data mahasiswa, di sini ada nama, NIM, dan seterusnya. Lalu di sini ada kondisi untuk IPK-nya. Jika IQ lebih sama dengan 0, maka kita akan inputkan secara dinamis seperti pada algoritma tadi. Lalu jika tidak 0, maka IPK akan mendapatkan rumus IPK I kurang 1 plus 0,15 lalu I plus dan akan melakukan pengulangan dan seterusnya. Di sini ada yang kurang ya sebenarnya. Setelah pengulangan ini selesai, di sini harus ada display ya. Display seperti yang ada pada sebelah kanan ini. Kita akan display, tapi ini saya kurang buat ya, lupa. Jadi kita mohon maaf, di sini saya lupa untuk membuat displaynya. Saya pakai satu display aja di sini. Lanjut ke for yang selanjutnya. Di sini ada for untuk mengeliminasi mahasiswa yang tidak berhak dan berhak mendapatkan beasiswa. Di sini ada kondisinya untuk mengeliminasi yaitu IPK kurang dari 3,5. Di sini salah ini ya, ini seharusnya lebih, bukan kurang dari, ini berarti nilai lebih
3,5 dan semester kurang dari sama dengan 8. Di sini maaf ada kesalahan lagi, sebenarnya ini lebih ya. Oke, lanjut ke yes, displaynya di sini akan mendisplay mahasiswa yang memenuhi syarat pada if ini. Jika tidak, dia akan di skip dan lanjut ke pengulangan mahasiswa berikutnya. Lalu setelah pengulangannya selesai, dia akan mengoutputkan mahasiswa terakhir dan akan meng-end programnya. Lanjut ke source code-nya. Oke, di sini saya menamakannya program beasiswa. Maaf tadi flowchartnya agak kurang benar ya, karena ada kesalahan sedikit. Tapi di sini di source code-nya sudah benar kok. Oke, lanjut ke source code-nya. Di sini source code-nya saya bagi menjadi dua. Di sini ada yang pertama, ini ada include iStream, include string. Di sini sudah jelas lah ya. Lalu ada using namespace std, dan di sini ada variabel global yang jumlah sama dengan 0. Di sini kita membuat struct mahasiswa yang saya beri nama data mahasiswa dengan array 100. Di sini ada variabel-variabel yang akan kita gunakan pada penginputan pada penginputan program berikutnya. Di sini ada integer main untuk fungsi utamanya. Di sini ada ca jumlah mahasiswa dan cin jumlah yang saya tidak perlu jelaskan lagi. Di sini untuk membatasi pengulangannya. Lalu ada for cout mahasiswa i plus 1. Di sini sebenarnya ada char pilih, ini saya lupa hapus. Ada char pilih, jadi mohon maaf. Di sini langsung saja ke nama, cout nama, getLine. Ini kenapa kita pakai getLine? Karena ini string dan ws. Ini soalnya kita nginputnya kan biasanya ada di nama itu ada spasinya. Nah, ini untuk membaca spasinya. Sama seperti di jurusan ini, tapi nim kita tidak memerlukannya karena nim biasanya nyatu, enggak bakal dia ada spasinya. Lalu ada angka semester. Di sini ada if i sama dengan 0 seperti yang saya jelaskan tadi pada flowchart. Di sini IPK cout, dan di sini kita check in data mahasiswanya, kita isi sendiri yaitu 3,25. Lalu di sini ada data mahasiswa. Di sini ada else-nya untuk mahasiswa berikutnya. Di sini dia akan IPK i kurang 1 nih, IPK sebelumnya tambah 0,15. Oke, di sini kita langsung dia ngedisplay IPK-nya secara otomatis akan bertambah. Oke, next. Oke, di sini yang tadi kurang di flowchart, ini yang kurang di flowchartnya ya. Ini untuk ngedisplay variabel-variabel yang tadi display biasa, ini sebelum dieliminasi. Oke, sudah jelas lah ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Sini ada for cout semua, dan dia akan mengeluarkan data-data yang sudah diinputkan sebelumnya. Next. Nah, di sini adalah program untuk mengeliminasinya. Nah, potongan kode untuk mengeliminasi ya. Di sini kita biar rapi aja, kita pakai tekan enter untuk melanjutkan biar berjarak lah dari display yang sebelumnya. Oke, di sini ada cout mahasiswa yang berhak mendapatkan. Di sini ada for. Di sini ada if. Nah, ini kita ini yang salah tadi di flowchartnya. Di sini ini sudah kita benerin untuk lebih dari 3,5 dan kurang dari sama dengan 8 untuk semesternya, dan IPK-nya ini lebih dari 3,5. Nah, jika dia memenuhi kriteria ini, dia akan di-display. Jika tidak, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa seperti di else if ini. Sebenarnya ini kita tidak perlu if yang dalam kurung ini, kita tidak perlu memberikan kondisi di else if-nya, kita tinggal tulis else. Tapi di sini biar keren aja saya tulis. Lalu di sini ada cout endline untuk memberikan jarak, dan terakhir return. Ya, seperti program pada umumnya lah, saya biasa mengakhirinya dengan return 0. Lanjut ke hasil run-nya. Oke, di sini udah ada hasil run-nya. Di sini ada input dan display untuk data-data dari mahasiswanya. Nih ada jumlah mahasiswa 5, Valentino Jebret dan lain-lain nih udah ada di input semua, dan
kurang lebih outputnya sama ya, output displaynya yang ada di shortcut tadi. Inilah ya, seperti ini. Oke, next ke hasilan berikutnya. Nah, di sini udah sampai mahasiswa kelima untuk displaynya. Nah, di sini langsung tekan enter untuk melanjutkan. Di sini ada mahasiswa-mahasiswa yang lolos seleksi. Di sini ada David Wibu. Seperti ada hasilan sebelumnya, kita periksa dulu nih. Ada semester 8 dan IPK-nya melebihi 3,5 nih. Berarti pas ya. Untuk mendiang coki ini maaf ya, dia kepotong, baru saya sadar. Ini juga nih di mahasiswa kelima nih, di atasnya nih udah ada datanya ya. Kita lihat di sini aja. Di sini semester 8 dan IPK 3,85, jadi memenuhi syarat ya. Jadi orang yang memenuhi syarat, mahasiswa yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa ini ada 2 orang ya, David Wibu sama Mendiang Coki. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Sampai hasilannya kita tidak perlu panjang lebar lagi. Maaf jika presentasi video kali ini kurang karena ada kesalahan tadi di flowchart, ada 2. Yang pertama saya lupa naruh displaynya, terus sama saya lupa untuk naruh lebih darinya, tapi sudah diperbaiki di shortcutnya. Tenang aja, jadi nggak perlu susah lah, ngerti lah ya untuk di shortcutnya. Yang penting kan di shortcutnya. Di hasilannya ini kurang lebih seperti ini. Saya pakai 2 gambar biar tidak terlalu banyak. Lalu mungkin cuma sampai di situ saja. Sekian untuk video kali ini.